Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardes Putra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai sistem informasi akademik serta membuat dan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau yang bisa disingkat IRD dari sistem tersebut. Sistem informasi akademik atau yang bisa disebut SIA merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengelola seluruh kegiatan akademik secara terstruktur dan terkomputerisasi. Sistem ini juga sangat penting karena menjadi pusat pengolahan data yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, proses pendaftaran, hingga penilaian. Dalam studi kasus ini digambarkan sebuah tim yang sedang mengembangkan sistem SIA untuk sebuah universitas. Sistem ini dirancang untuk menangani banyak data sekaligus dan digunakan oleh berbagai pihak seperti mahasiswa, dosen, dan staf akademik. Ya, oleh karena itu, sistem ini memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas tersebut muncul karena banyaknya entitas yang terlibat serta hubungan antar data yang saling berkaitan. Misalnya, mahasiswa harus mendaftar mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah tertentu dan setiap mahasiswa akan mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diambil. Jika sistem ini dirancang dengan baik, maka dapat jika sistem ini dirancang dengan tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam pengolahan data, kesalahpahaman antar pengembang, serta kesulitan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perancangan sistem yang jelas dan terstruktur. Salah satu yang digunakan sekarang adalah dengan membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD berfungsi untuk menggambarkan struktur database, termasuk entitas, atribut, hubungan antar entitas di dalam sistem ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau IRD dari sistem informasi akademik yang telah saya buat. IRD ini digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar entitas dalam sistem. Terdapat beberapa entitas utama dalam IRD ini yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS atau pendaftaran dan nilai. Pertama, entitas mahasiswa memiliki atribut NPM sebagai primary key serta atribut lain seperti nama dan program studi. NPM digunakan sebagai identitas unik untuk setiap mahasiswa. Kedua, entitas dosen memiliki atribut NIDN sebagai primary key dan nama dosen. Entitas ini nantinya berelasi dengan mata kuliah. Ketiga, entitas mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah sebagai primary key serta nama mata kuliah, jumlah SKS, dan semester. Selain itu terdapat NIDN sebagai foreign key yang menunjukkan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Selanjutnya terdapat entitas KRS atau pendaftaran. Berfungsi sebagai tabel penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah. Hal ini dikarenakan relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, di mana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Oleh karena itu digunakan tabel KRS untuk memecahkan relasi tersebut menjadi dua relasi one to many. Pada tabel KRS terdapat atribut ID KRS sebagai primary key serta NPM dan kode mata kuliah sebagai foreign key dan juga semester. Terakhir terdapat entitas nilai yang digunakan untuk menyimpan hasil pembelajaran mahasiswa. Tabel ini memiliki atribut ID nilai sebagai primary key serta ID KRS sebagai foreign key yang mengacu pada tabel KRS dan atribut nilai. Untuk relasinya, mahasiswa memiliki relasi one to many dengan KRS dan mata kuliah juga memiliki relasi one to many dengan KRS. Selain itu, KRS memiliki relasi dengan nilai di mana setiap data KRS akan memiliki satu nilai. Kemudian, dosen memiliki relasi one to many dengan mata kuliah di mana satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Dengan adanya IRD ini, struktur database menjadi lebih jelas
terorganisir, dan memudahkan dalam proses pengembangan sistem.